Hai fans. Yuhu, ketemu lagi nih bareng Memin. Selamat datang di channel Mahzirin Tamsri. Jika kamu berkunjung ke negara Jepang, pastinya bakalan takjub dengan kondisinya yang sangat sibuk dan padat akan kegiatan orang-orang sana. Jepang terkenal dengan kebersihannya serta kedisiplinan para masyarakatnya yang patut kita tiru fans. Namun kali ini Mimin bakalan kasih info tentang tradisi unik maupun fakta sejarah di negeri Sakura ini fans. Kabarnya praktik bercinta di sana atau industri film dewasa dibolehin loh fans. Wih, gimana menurutmu fans? Pastinya nggak sabar nih ya. Oke, sebelum kita lanjut, buat kamu-kamu yang belum subscribe channel ini agar buruan tekan tombol subscribe-nya fans. Tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Yuhu, kita lanjut lagi ya fans. Setiap negara dimanapun pasti memiliki tradisi unik, termasuk Jepang. Salah satu tradisi yang sangat kental di Jepang adalah ubasute. Ubasute yakni tradisi membuang orang tua atau kerabat yang sudah rentah ke hutan atau daerah terpencil. Tradisi ini terdengar aneh, namun disebut-sebut sudah lama dilakoni masyarakat Jepang kuno. Dikutip dari Ancient Origins, ubasute memang sudah tak pernah lagi dipraktikkan sejaman modern. Ubasute sendiri memiliki arti meninggalkan seorang wanita tua. Selain itu, ubasute juga dikenal juga sebagai oyasute, yang berarti meninggalkan orang tua. Ubasute adalah jenis seni sida, yakni pembunuhan orang tua di mana orang tua ditinggalkan di gunung atau tempat terpencil lainnya untuk menuju kematiannya. Hutan lebat di dekat kaki barat daya Gunung Fuji menjadi salah satu tempat yang dianggap begitu populer untuk melakukan ubasute di masa lalu. Tempat itu dikenal sebagai Aokihara dan dikenal juga sebagai Jukai, yang berarti lautan pohon. Duh, apa nggak kasihan tuh orang tuanya? Kalau di sini udah pasti disumpah serapahin karena nggak berbakti pada orang tua. Miris juga ya fans tradisi Jepang zaman dulu. Tradisi ubasute disebut-sebut berasal dari sebuah kisah di India yang datang melalui Cina pada abad ke-6. Kisah itu bercerita tentang sebuah raja yang membenci orang tua. Saking bencinya, raja tersebut membuat peraturan yang dianggapnya leneh, yakni membuang orang tua yang telah berusia lebih dari 70 tahun ke tempat pengasingan. Orang-orang yang tidak mau mengikuti peraturan raja akan dihukum berat. Untuk itu, semua orang mau tidak mau mengikuti peraturan raja, meskipun mereka tak ingin. Salah satu ubasute lain yang paling terkenal adalah Ubasuteyama, yang berarti gunung ubasute. Dalam rakyat ini, seorang ibu tua dibawa ke gunung oleh putranya dengan maksud untuk meninggalkannya. Meskipun begitu, tidak ada bukti kuat bahwa ubasute seumum dipraktikkan di masa lalu. Hingga kini, ubasute terbatas menjadi cerita rakyat saja. Di sisi lain, di era modern, praktik ubasute dihidupkan kembali oleh beberapa masyarakat. Hal itu pada tahun 2015 lalu, seorang pria berusia 63 tahun didakwa karena membuang kakak perempuannya yang lumpuh di lereng gunung untuk meninggal pada tahun 2011. Sementara dalam laporan lain, seorang wanita ditangkap karena membuang ayahnya yang telah lanjut usia di halte servis jalan raya pada 2018. Selanjutnya, akibat faktor kemiskinan, semakin banyak orang yang membawa kerabat yang sudah lanjut usia ke rumah sakit dan lembaga ama untuk diadopsi. Dari laporan-laporan itu, jelas bahwa tradisi ubasute telah melegenda bagi masyarakat Jepang selama berabad-abad. Selanjutnya yang bikin kamu bakalan geleng-geleng kepala fans atau bikin kamu bakalan ikutan ke sana. Bicara soal Jepang, biasanya masyarakat internasional lebih familiar dengan teknologi mutakhir, pesona wisata yang menakjubkan, serta prospek karir yang maju. Namun ternyata Jepang adalah salah satu negara dengan industri syahwat terbesar di Asia. Pandangan industri ini nyatanya masih banyak dipandang sebelah mata sebagai industri amoral. Padahal realitas bahwa bisnis syahwat turut andil dalam menyumbang kemajuan ekonomi di Jepang. Kok bisa ya fans? Yuk, kita kulik lebih jauh lagi. Industri film syahwat Jepang telah berkembang pesat sejak 1990-an. Jepang terkenal akan produksi video syahwatnya bertajuk Japan Adult Video atau JAV. Berbanding terbalik dengan sedikitnya penduduk negara ini, bisnis JAV ini tergolong sukses dan cukup maju dalam menghasilkan cuan besar.
Turut andilnya pemerintah Jepang dalam mengatur undang-undang industri syahwat membuat bisnis video biru ini legal dan sah secara hukum. Mengutip INF News, industri syahwatnya telah menyokong ekonomi Jepang dengan pendapatan sebesar 70 miliar dolar atau sekitar 1 triliun rupiah per tahun. Ada 4 faktor yang membuat industri syahwat sukses besar. Pertama, taktik pemasaran terbuka yang menargetkan seluruh lapisan kalangan dengan ketertarikan seksual yang beragam. Walau moralitas akan sajian fetishnya masih dipertanyakan, nyatanya bisnis syahwat Jepang mudah diterima dan disukai banyak orang. Apa kamu jadi salah satunya, fans? Tulis di kolom komentarnya ya, gimana reaksimu tentang industri ini? JAV telah memproduksi setidaknya ratusan video dalam sehari yang mencakup banyak fetish dengan pemeran yang berbeda-beda. Tak jarang premis JAV diadaptasi dari animasi atau manga hentai yang populer, membuat baik penonton Jepang maupun internasional terpikat untuk menyaksikannya. Kedua, pemasangan iklan dalam industri esek-esek ini juga berperan besar dalam memperkenalkan JAV ke kancah internasional. Ketiga, kerjasama yang solid dengan pelaku syahwat yang lain juga turut andil menyumbang kesuksesan syahwat Jepang. Seringkali rumah produksi syahwat Jepang bekerja sama dengan situs dewasa dalam menayangkan video panas tersebut. Dan terakhir, memainkan perkembangan teknologi untuk menggarap video syahwat yang sinematik menjadi cara cerdas agar adegan seksual di dalamnya lebih menarik untuk ditonton. Setidaknya ada 4.500 judul baru JAV yang rilis setiap bulannya, baik dalam bentuk fisik berupa kaset DVD atau digital yang bisa disaksikan secara streaming. Jika dihitung setidaknya ada ratusan ribu video JAV yang tersebar di seluruh dunia. Wih, banyak juga ya fans produksi filmnya. Bakalan kejar-kejar deh kalau kudu mantengin semua. Terlepas dari dahsyatnya video panas yang dihasilkan, nyatanya hanya ada 70 aktor JAV yang bekerja di industri ini. Angka ini sangat tak jomplang dengan jumlah aktrisnya yang mencapai 10.000 orang. WD, apa nggak jemplang banget tuh fans? Coba Mimin hitung deh buat kamu-kamu. Kalau dihitung minim ada sekitar 142 orang aktris wanita yang harus berperan dengan satu pria. Wele, agak nggak jontor turudal. Selain itu, gaji para aktor maupun aktris sangat tinggi dengan angka yang fantastis. Emi Fukada, salah satu aktris JAV populer, mengaku mendapat gaji sekitar 15 juta yen atau 16 miliar rupiah per tahun. Selain JAV, Jepang juga punya produk syahwat lainnya yang tak kalah populer. Di antaranya adalah animasi syahwat atau populer dengan hentai anime, erotic doujinshi, komik syahwat atau hentai manga, serta eroge atau erotic games. Pemasaran produk syahwat di atas berbeda dengan JAV. Untuk paper-based syahwatnya, seperti hentai manga dan erotic doujinshi, biasanya dijual dalam acara pop culture seperti Comiket, bazar pop culture perbesar di Jepang. Tak jarang juga versi digitalnya dijual bebas dalam forum jual beli di internet, seperti Amazon Japan. Sedangkan anime hentai dan eroge sendiri banyak dijual dalam bentuk DVD atau CD di toko-toko film atau anime di Jepang. Namun kartun panas ini juga bisa dibeli secara daring melalui situs jual beli di internet. Di balik suburnya industri video panas ini, tersimpan sisi kelam yang melibatkan banyak perempuan di dalamnya. Mereka yang berlakuan sebagai aktris panas tersebut seringkali mendapat perlakuan buruk berupa kekerasan seksual, eksploitasi, serta diperlakukan sebagai objek seksual. Masalah finansial atau paksaan dari pihak lain menjadi alasan bagi para aktris ini untuk mengambil jalan instan sebagai bintang film syahwat. Mirisnya lagi, para aktris film panas ini seringkali ditekan secara psikologis dan emosional yang besar dalam melakukan adegan yang tidak mereka inginkan. Duh, kasihan banget ya Marika fans. Di satu sisi gajinya gede, di sisi lain ada konsekuensi dari pekerjaan di sisi lain. Ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Jadi serba salah ya fans, maju kena, mundur pun kena. Meski secara hukum industri pornografi sah di Jepang, tapi nyatanya legalitasnya masih dalam zona abu-abu. Di bawah pengawasan ketat, pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang untuk melindungi para artis di industri syahwat dari kekerasan seksual, pemaksaan, dan eksploitasi. Dalam undang-undang yang diperakasai oleh politikus Yumura Ayaka itu, setiap perusahaan produksi film biru wajib untuk menandatangani kontrak dengan para artis beserta mengklasifikasi apa yang diharapkan dari mereka selama pengambilan gambar.
Hukum ini juga mengatur akan batas umur para pemain syahwat serta pemberian sensor pada adegan ranjang dalam video panas tersebut. Tak disangka pengesahan undang-undang syahwat ini mendapat reaksi keras karena dianggap dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi para pemain. Namun sebagian menganggap bahwa undang-undang ini merupakan langkah dalam melindungi perempuan dari eksploitasi seksual, terutama bagi remaja perempuan dan anak di bawah umur yang menjadi sasaran empuk industri ini. Melihat besarnya industri syahwat di Jepang, bagaimana pendapatmu? Apa mungkin kamu mau mendaftar jadi aktornya? Pinky Promise, janji kelingking yang berasal dari tradisi Jepang. Pinky Promise adalah salah satu cara mengucapkan janji. Ada masanya, dulu janji yang paling kuat cukup ditandai dengan gerakan jari. Sekarang, janji yang paling kuat adalah di depan notaris. Namun, di balik gerakan simpel tersebut ternyata berawal dari suatu tradisi yang berkembang hingga menjadi kebiasaan di seluruh dunia. Pinky Promise adalah janji kelingking. Pinky Promise adalah suatu gerakan menautkan jari kelingking dari dua manusia sebagai simbol bahwa janji telah terucapkan. Gerakan simbol tersebut melambangkan pengunci untuk memastikan bahwa janji tidak akan diingkari. Di Indonesia, gerakan tersebut sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Di zaman modern, janji kelingking itu dikenal sebagai budaya Amerika Serikat dengan nama Pinky Promise. Meski namanya terkesan manis dan imut, namun tidak demikian dengan sejarahnya. Pinky Promise dipercayai berasal dari tradisi Jepang, namun kebenarannya masih belum dipastikan karena ada beberapa versi. Berikut adalah dua cerita tentang asal-usul Pinky Promise. Yang pertama, tradisi Jepang bernama Yubikiri. Pinky Promise atau Pinky Swear dikenal sebagai Yubikiri di Jepang. Yubikiri adalah tradisi dari Jepang yang diketahui berasal dari periode Edo, tahun 1603 sampai 1868. Tradisi Yubikiri diiringi dengan lagu singkat yang liriknya mengingatkan tentang rasa sakit yang akan dirasakan oleh orang yang mengingkari janji. Rasa sakit itu digambarkan bak menerima 10.000 pukulan dan menelan 1.000 jarum. Karena secara harfiah, kata Yubikiri dapat diterjemahkan sebagai memotong jari, maka di situs-situs internet, Yubikiri diartikan bahwa seseorang yang melanggar janji harus memotong jarinya sendiri, seperti seorang yakuza di film-film. Yang kedua, kisah seujung jari wanita. Selain cerita di atas, ada kisah lain tentang asal-usul Pinky Promise. Konon, kisah tersebut berasal dari seorang wanita tunasusila zaman dahulu. Wanita itu kebetulan sedang mencintai seorang pria, maka dia harus memotong ujung jarinya sebagai bukti bahwa dia benar-benar mencintai laki-laki tersebut dan bukan sedang berpura-pura demi uang. Memotong jari dianggap sebagai bentuk pengabdian. Seperti diketahui, warna kulit Jepang adalah putih bersemu merah muda atau pinky. Maka dari situlah istilah Pinky Promise berasal. Pinky Promise adalah janji lama untuk mendeklarasikan janji yang lebih kuat dari janji-janji lainnya. Namun, di balik cara yang tampak sederhana itu tersimpan asal-usul yang tidak sederhana. Oke fans, segini dulu tentang fakta unik dan sejarah yang kudu kamu ketahui fans. Masih banyak cerita fakta unik tradisi budaya dari belahan dunia yang sangat kaya akan warna. Jadi tetap dukung channel ini dengan subscribe agar makin berkembang. Jika kamu suka video ini, klik like dan share ya friends. Oke, bye-bye fans.